Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i, NIM 2020 F1A 186, kelas 3B Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai hukum lingkungan untuk memenuhi tugas saya mata kuliah hukum lingkungan. Nah, nanti saya akan liput atau sorot di mana titik-titik kumpul masyarakat di sini atau di mana tempat pencarian masyarakat di sekitar sini. Oke, langsung saja. Selamat menyaksikan. Oke, lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui, manusia sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan dapat dikelola sebagai tempat tinggal ataupun sebagai sumber perekonomian masyarakat setempat. Undang-Undang 945 Pasal 28H ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang yang berhak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal yang baik dan sehat. Nah, maka dari itu dengan adanya peraturan perundangan tersebut sudah cukup jelas bahwa sebenarnya negara menjamin warga negaranya untuk hidup sejahtera, sehat, dan untuk tinggal yang cukup baik. Nah, dapat kita lihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang tentang PPLH. Undang-Undang PPLH ini merupakan suatu bentuk keseriusan pemerintah untuk lebih menjamin hak manusia dalam mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, serta melindungi agar lingkungan mendapatkan haknya untuk dijaga. Namun dewasa ini seiring perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi, terkadang lingkungan hidup sering terasa kita sampingkan gitu atau kurang mendapatkan perhatian, sehingga tidak heran cukup banyak lingkungan yang sudah tercemar dan rusak. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, yaitu pemilik hak dan kewajiban, sudah seharusnya berkewajiban untuk turun tangan menjaga lingkungan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi sekitaran saya atau tempat tinggal saya ini, untuk lebih jauh tetap stay pada video. Problem paling umum adalah sungai masih menjadi titik buangan. Untuk kemungkinan sampah area tersebut akan menghalangi air sehingga terjadi seperti banjir dan menurunnya kualitas warga masyarakat yang tinggal di sekitar. Selain berdampak terhadap air bersih warga, ekosistem yang ada di sungai pun terganggu, bisa berimigrasi karena tidak bisa beradaptasi dengan sungai yang tercemar. Air yang telah tercemar dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi manusia. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran air dapat berupa air menjadi tidak bermanfaat lagi, yaitu antara lain, air tidak dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga, air tidak dapat untuk keperluan industri, air tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian. Oleh karena itu, masalah sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Karena setiap pasti memproduksi sampah, kebersihan lingkungan tidak sah menjadi tanggung jawab pemerintah, namun diharapkan serta seluruh elemen masyarakat untuk ikut dalam menjaga kebersihan dan pemilihan di masing-masing rumah tangga. Pemerintah di dalam melakukan kewenangan dan kewajibannya menegakkan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui pengawasan maupun penerapan sanksi hukum,
Salah satu yaitu berupa penetapan peraturan perundang-undangan atau bidang lingkungan hidup baik berskala nasional maupun daerah. Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dampak pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 3, yaitu dampak pencemaran udara, dampak pencemaran air, dan dampak pencemaran daratan. Oke, mengapa pentingnya kita harus menjaga lingkungan? Kita tahu bahwa kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik. Mengapa demikian? Karena lingkungan yang sehat akan membawa kita dengan kehidupan yang lebih baik dan membawa kehidupan yang lebih sehat dan membawa suasana hati yang nyaman. Bagaimana lingkungan yang sehat itu? Lingkungan sehat itu adalah lingkungan yang terbebas dari sampah, limbah, polusi, dan hal lain yang dapat mencemari lingkungan. Lingkungan yang sehat akan membawa kita dengan pola hidup seperti mencuci tangan sebelum makan, membersihkan diri, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menjaga lingkungan tetap bersih? Dengan setiap kita harus membersihkan rumah, halaman rumah, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan tempat-tempat yang lembab dan tempat-tempat lain supaya terbebas dari hal yang mencemari lingkungan. Dengan begitu lingkungan kita akan jadi lingkungan kotor akan membawa kita kepada suatu penyakit, baik penyakit serius maupun penyakit tidak serius, dan akan membuat kita semakin tidak nyaman untuk tinggal dalam lingkungan kotor tersebut. Seperti jika pada lingkungan kotor dapat mengakibatkan kita sakit, demam berdarah, muntaber, atau penyakit-penyakit lainnya. Hal yang termasuk aktivitas menjaga lingkungan hidup adalah membersihkan sarana kebersihan, memangkas tumbuhan atau rumput yang tidak perlu untuk menghindari munculnya sarang nyamuk, sarang ular, atau sarang-sarang hewan reptil lainnya. Nah, untuk itu memperbaiki sarana umum yang biasanya dilakukan sebagai aktivitas masyarakat sehari-hari, memperbanyak tempat sampah atau memperbaiki kondisi taman bermain agar dapat digunakan dengan semestinya, mengajak masyarakat dengan meningkatkan program penghijauan pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk buatan dan tumbuhan yang dihasilkan dari berbagai macam dedaunan, dan juga menyemprotkan zat anti nyamuk 6 bulan sekali untuk pencegahan adanya wabah penyakit demam berdarah atau malaria.